Apakah Anda pernah merenungkan tentang perjalanan hidup, terutama di usia senja? Kita semua tahu, semakin bertambah usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Ada hal-hal yang dulu terasa mudah, kini mungkin terasa berbeda. Namun, ada satu aspek kehidupan pribadi yang seringkali terabaikan untuk dibicarakan secara terbuka. Padahal, bisa membawa penyesalan mendalam jika tidak dipahami dengan baik, terutama bagi kita para pria di atas 60 tahun. Ini bukan tentang hal yang tabu, tapi tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan dan kesehatan diri seutuhnya. Banyak pria di usia kita mungkin menghadapi tantangan atau kebingungan dalam aspek ini, yang bisa berujung pada perasaan tidak nyaman atau bahkan penyesalan yang terpendam. Rahasianya adalah memahami bahwa ada beberapa kesalahan umum yang, jika tidak dihindari, bisa sangat disesali di kemudian hari. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kesalahan umum terkait masturbasi yang sering disesali pria di atas 60 tahun. Ini bukan sekadar tentang kebiasaan, tapi tentang kesehatan, kebahagiaan, dan bagaimana kita memahami diri kita sendiri di usia senja. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Mari, kita mulai dengan kesalahan pertama yang seringkali tidak disadari, yaitu mengabaikan perubahan tubuh dan kebutuhan di usia lanjut. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang tidak sama seperti saat kita muda dulu. Hormon berubah, energi berkurang, dan respons fisik kita juga ikut bergeser. Banyak pria di atas 60 tahun mungkin masih berpegang pada kebiasaan atau ekspektasi yang mereka miliki di usia 20-an atau 30-an. Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus mempertahankan frekuensi atau intensitas yang sama seperti dulu, padahal tubuh mereka sudah mengirimkan sinyal yang berbeda. Ini bisa menjadi sumber frustrasi, kekecewaan, bahkan perasaan tidak mampu. Bayangkan saja jika kita dulu terbiasa berlari maraton setiap minggu, apakah kita akan memaksakan diri melakukan hal yang sama di usia 60 tahun dengan lutut yang sudah tidak sekuat dulu? Tentu tidak, bukan? Sama halnya dengan aspek ini. Jika kita memaksakan diri, alih-alih mendapatkan kenikmatan atau pelepasan, kita justru bisa berakhir dengan rasa tidak nyaman, kelelahan, atau bahkan nyeri pada area tertentu. Penyesalan yang muncul adalah mengapa kita tidak lebih peka terhadap tubuh kita sendiri, mengapa kita tidak mendengarkan bisikan tubuh yang meminta kita untuk beradaptasi. Penting sekali untuk mengembangkan kesadaran diri yang lebih tinggi di usia ini. Duduklah sejenak, kenali tubuh Anda, bagaimana responsnya sekarang, apakah ada sensasi yang berbeda, apakah frekuensi yang sama seperti dulu masih terasa nyaman atau justru membebani. Mengabaikan sinyal-sinyal ini sama saja dengan tidak peduli pada diri sendiri. Mungkin dulu kita terbiasa dengan rangsangan yang kuat dan cepat. Tapi di usia sekarang, mungkin sentuhan yang lebih lembut, lebih perlahan, dan lebih fokus pada sensasi adalah yang lebih sesuai. Ada pria yang mencoba mempertahankan frekuensi harian atau bahkan beberapa kali sehari, seperti saat mereka masih remaja, dan kemudian merasa sangat lelah atau bahkan mengalami nyeri pada prostat karena tekanan berlebihan. Penyesalan mereka adalah mengapa mereka tidak mencari cara yang lebih bijaksana, yang lebih selaras dengan kondisi tubuh mereka saat ini. Mereka baru menyadari bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Ini bukan tentang seberapa sering, tapi tentang seberapa nyaman, seberapa menenangkan, dan seberapa sehat perasaan yang didapat dari aktivitas tersebut. Adaptasi adalah kunci di usia senja. Ini berarti kita harus berani mengubah pola dan ekspektasi kita. Mungkin dulu kita mengejar puncak kenikmatan yang intens. Tapi kini mungkin yang kita butuhkan adalah pelepasan ketegangan, relaksasi, atau sekadar momen intim dengan diri sendiri yang damai. Ada banyak cara untuk mencapai kepuasan tanpa harus memaksakan diri pada pola yang tidak lagi cocok. Misalnya, bisa jadi frekuensi yang lebih jarang, tapi dengan kualitas pengalaman yang lebih baik akan terasa lebih memuaskan. Atau mungkin menjelajahi jenis rangsangan yang berbeda, yang lebih lembut
dan tidak terlalu menuntut fisik bisa menjadi pilihan. Jangan takut untuk bereksperimen dengan diri sendiri, bukan untuk mencari kesenangan yang sama seperti dulu, melainkan untuk menemukan bentuk kenikmatan yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda saat ini. Regret muncul saat kita memaksakan diri pada pola yang sudah usang, mengabaikan sinyal tubuh yang kelelahan, dan pada akhirnya merasa kecewa pada diri sendiri. Belajarlah untuk menerima dan merayakan perubahan ini sebagai bagian alami dari kehidupan. Ini adalah bagian dari kebijaksanaan yang datang bersama usia. Menerima kenyataan bahwa tubuh kita berubah adalah langkah pertama untuk bisa menikmati setiap fase kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanpa penyesalan. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan kesalahan kedua yang sering kali luput dari perhatian, yaitu fokus berlebihan pada aspek fisik saja tanpa memperhatikan kesehatan mental dan emosional. Bagi sebagian pria, aktivitas ini mungkin hanya dianggap sebagai pelepasan fisik semata, cara untuk meredakan ketegangan atau dorongan biologis. Namun, jika kita hanya fokus pada aspek fisik, tanpa melibatkan pikiran dan perasaan, kita bisa kehilangan banyak hal. Sebenarnya, masturbasi bisa menjadi alat yang ampuh untuk manajemen stres, relaksasi mendalam, dan bahkan eksplorasi diri. Namun, ketika ini menjadi sekadar tindakan mekanis untuk mencapai puncak, tanpa adanya kesadaran atau koneksi emosional, bisa muncul perasaan hampa setelahnya. Penyesalan yang timbul adalah mengapa kita tidak pernah menggunakan momen ini sebagai waktu untuk benar-benar merilekskan pikiran, melepaskan beban emosional, atau bahkan sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Pikirkan tentang ini. Hidup di usia senja seringkali penuh dengan tantangan. Baik itu kehilangan orang terkasih, masalah kesehatan, atau perubahan gaya hidup. Ketegangan emosional bisa menumpuk. Jika kita hanya melihat masturbasi sebagai cara cepat untuk meredakan dorongan fisik, kita kehilangan kesempatan untuk menggunakannya sebagai katarsis emosional. Ketika kita melakukannya dengan kesadaran penuh, dengan fokus pada sensasi, pernapasan dan pelepasan ketegangan di seluruh tubuh, itu bisa menjadi meditasi yang sangat pribadi. Ini bukan lagi sekadar tindakan fisik, melainkan sebuah ritual untuk menenangkan jiwa. Pria yang hanya berfokus pada aspek fisik seringkali merasa seperti ada sesuatu yang kurang setelahnya. Mereka mungkin tidak merasakan kepuasan yang mendalam, melainkan hanya pelepasan sesaat yang segera diikuti oleh rasa hampa atau bahkan rasa bersalah. Regret muncul saat mereka menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan untuk menggunakan aktivitas ini sebagai bentuk terapi diri, sebagai cara untuk terhubung dengan emosi mereka dan menemukan kedamaian batin. Bayangkan, seorang pria yang pulang kerja dengan pikiran penat atau merasa kesepian setelah ditinggal pasangan. Jika dia hanya melakukan masturbasi untuk melegakan tubuhnya tanpa menyertakan kesadaran, dia mungkin merasa kosong lagi beberapa saat kemudian. Namun, jika dia melakukannya dengan niat untuk melepaskan stres, untuk menghargai tubuhnya, untuk merasakan setiap sensasi dengan penuh kehadiran, hasilnya bisa sangat berbeda. Dia mungkin merasa lebih rileks, lebih damai, dan lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Ini adalah bentuk self-care yang valid dan penting, terutama di usia kita. Jangan biarkan kebiasaan ini menjadi sekedar rutinitas tanpa makna. Jadikan itu sebagai momen untuk Anda sendiri, untuk menenangkan pikiran, untuk merasakan kedamaian, dan untuk merayakan keberadaan Anda. Regret terbesar adalah ketika kita melewatkan potensi sebuah aktivitas untuk mendukung kesehatan mental dan emosional kita, hanya karena kita terlalu fokus pada satu aspek saja. Lalu, kesalahan ketiga yang juga perlu kita perhatikan adalah mengisolasi diri dan menghindari keintiman lain. Ini adalah salah satu penyesalan yang paling mendalam karena menyangkut hubungan kita dengan orang lain. Beberapa pria, mungkin karena rasa malu, perubahan fisik, atau kesalahpahaman tentang seksualitas di usia tua, bisa jadi menarik diri dari bentuk-bentuk keintiman lain dan terlalu mengandalkan masturbasi sebagai satu-satunya bentuk pelepasan atau koneksi. Mungkin mereka merasa ini lebih mudah, lebih aman, atau tidak menuntut.
Namun keintiman fisik, meskipun penting, hanyalah salah satu bagian dari spektrum keintiman yang jauh lebih luas. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan koneksi, sentuhan, percakapan mendalam, dan kebersamaan. Jika kita terlalu bergantung pada aktivitas pribadi ini dan mulai mengabaikan hubungan dengan pasangan, jika ada, keluarga, atau teman, kita berisiko mengalami kesepian yang mendalam. Penyesalan di kemudian hari bisa sangat berat ketika seorang pria menyadari bahwa ia telah mengorbankan kedekatan emosional dan sosial demi kenyamanan isolasi. Misalnya, seorang suami yang karena perubahan fisik atau rasa tidak aman, mulai menghindari keintiman dengan istrinya dan lebih memilih jalur pribadinya. Meskipun itu bisa memberinya pelepasan fisik, ia mungkin kehilangan kehangatan pelukan, percakapan intim, tawa bersama, atau bahkan sekedar sentuhan lembut yang mempererat ikatan. Di kemudian hari, ia bisa menyesali hilangnya kedalaman hubungan itu. Atau seorang duda yang setelah kehilangan pasangan, terlalu mengandalkan aktivitas pribadi ini untuk kenyamanan dan melupakan pentingnya mencari koneksi baru atau mempererat hubungan yang sudah ada. Dia mungkin baru menyadari betapa berharganya persahabatan, dukungan keluarga, atau kegiatan sosial ketika ia merasa sangat kesepian dan terisolasi. Keintiman bisa datang dalam berbagai bentuk. Berpegangan tangan, berpelukan, mendengarkan cerita, berbagi tawa, bahkan sekadar minum teh bersama dengan seorang teman. Semua ini adalah bagian penting dari kehidupan yang utuh. Masturbasi bisa menjadi bagian yang sehat dari kehidupan seks dan pribadi seseorang, tapi itu tidak boleh menjadi pengganti untuk koneksi manusia yang tulus. Penting untuk menjaga keseimbangan. Jika Anda memiliki pasangan, berkomunikasi secara terbuka tentang perubahan dan kebutuhan adalah kunci. Jangan biarkan rasa malu atau ketidaknyamanan mengisolasi Anda. Dan jika Anda hidup sendiri, carilah cara untuk tetap terhubung dengan dunia luar. Ikuti kegiatan sosial, bergabung dengan komunitas, atau luangkan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman. Jangan biarkan aktivitas pribadi ini menjadi penjara yang memisahkan Anda dari kehangatan hubungan antar manusia. Semetuk. Penyesalan terbesar adalah ketika kita menyadari bahwa kita telah kehilangan momen-momen berharga dalam membangun dan memelihara hubungan karena terlalu terpaku pada satu aspek saja. Keseimbangan adalah segalanya, terutama di usia senja. Berikutnya, mari kita bicara tentang kesalahan keempat yang bisa membawa penyesalan besar, yaitu menggunakan sumber informasi yang tidak tepat atau berlebihan. Di era digital ini, akses ke informasi, termasuk konten dewasa, sangat mudah dan melimpah. Namun, kemudahan ini juga datang dengan risikonya sendiri. Banyak pria, terutama di usia kita, yang mungkin tidak tumbuh dengan paparan internet yang masif, bisa dengan mudah terjebak dalam konten yang tidak realistis, menyesatkan, atau bahkan adiktif. Konten semacam ini, seperti pornografi, seringkali menyajikan gambaran yang sangat bias dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan seks, apalagi di usia lanjut. Mereka menampilkan performa yang tidak realistis, tubuh yang disempurnakan secara digital, dan skenario yang tidak mencerminkan keintiman yang sehat dan bermakna. Jika kita mengkonsumsi ini secara berlebihan, tanpa filter atau kesadaran kritis, kita bisa mulai membentuk ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri dan bahkan terhadap pasangan kita. Penyesalan yang muncul adalah ketika ekspektasi yang tidak realistis ini mulai merusak persepsi diri atau hubungan. Seorang pria mungkin mulai merasa tidak memadai karena ia tidak bisa berkinerja seperti yang ia lihat di layar, atau ia mungkin mengembangkan preferensi yang tidak bisa dipenuhi dalam kehidupan nyata. Ini bisa menyebabkan frustrasi, rasa malu, kecemasan, bahkan depresi. Lebih parah lagi, konsumsi berlebihan bisa mengarah pada perilaku kompulsif, di mana aktivitas ini menjadi keharusan yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan tanggung jawab lainnya. Bayangkan seorang pria yang menghabiskan berjam-jam setiap hari di depan layar mengonsumsi konten semacam itu dan pada akhirnya mengabaikan hobi, teman, keluarga, atau bahkan pekerjaan penting.
Penyesalannya adalah mengapa ia membiarkan dirinya terjebak dalam lingkaran yang merugikan, yang tidak memberinya kepuasan sejati, melainkan hanya kesenangan sesaat yang diikuti oleh rasa bersalah dan kekosongan. Tubi halus penting sekali untuk menjadi bijak dalam memilih sumber informasi. Carilah sumber-sumber yang membahas seksualitas di usia lanjut dari sudut pandang kesehatan, keintiman, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Banyak situs kesehatan terkemuka, dokter atau konselor yang bisa memberikan panduan yang lebih realistis dan bermanfaat. Ingatlah, seksualitas di usia kita bukan tentang performa yang mengagumkan, melainkan tentang kenyamanan, eksplorasi diri yang sehat, dan menjaga koneksi intim, baik dengan diri sendiri maupun pasangan yang bermakna. Jangan biarkan gambaran yang salah dari media merusak pandangan Anda tentang apa itu seksualitas yang sehat dan memuaskan di usia senja. Prioritaskan kesehatan mental Anda. Jika Anda merasa bahwa konsumsi konten tertentu mulai mengganggu hidup Anda, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Ada banyak cara untuk menemukan kepuasan dan kebahagiaan tanpa harus mengandalkan sumber yang bisa menyesatkan. Penyesalan datang ketika kita menyadari bahwa kita telah membuang waktu dan energi pada sesuatu yang tidak memberikan nilai positif jangka panjang dan justru menimbulkan masalah baru. Jaga diri Anda, jaga pikiran Anda, dan pilihlah apa yang Anda masukkan ke dalam pikiran Anda dengan sangat hati-hati. Jadi, kita telah membahas 4 kesalahan penting yang sering disesali pria di atas 60 tahun terkait aspek pribadi ini. Mulai dari mengabaikan perubahan alami tubuh seiring bertambahnya usia yang membuat kita memaksakan diri pada pola yang tidak lagi sesuai dan berujung pada rasa frustrasi. Kemudian fokus berlebihan hanya pada aspek fisik tanpa melibatkan kesehatan mental dan emosional yang bisa meninggalkan kita dengan perasaan hampa alih-alih kedamaian yang mendalam. Lalu, kesalahan mengisolasi diri dan menghindari keintiman lain yang bisa menyebabkan kita kehilangan koneksi manusia yang berharga dan merasakan kesepian yang mendalam. Dan terakhir, menggunakan sumber informasi yang tidak tepat atau berlebihan yang bisa merusak ekspektasi kita dan bahkan menjebak kita dalam kebiasaan yang tidak sehat. Ingatlah, setiap perubahan kecil yang kita lakukan dalam memahami dan memperlakukan diri sendiri bisa membawa perbedaan besar bagi kesehatan dan kebahagiaan Anda di usia senja. Ini bukan tentang menghakimi kebiasaan Anda, melainkan tentang memberdayakan Anda untuk membuat pilihan yang lebih bijaksana demi kesejahteraan jangka panjang. Hidup di usia senja adalah anugerah, sebuah waktu untuk kebijaksanaan, penerimaan diri, dan menikmati setiap momen dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan penyesalan menyelimuti hari-hari Anda. Sebaliknya, jadikan ini sebagai kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan merayakan setiap bagian dari diri Anda. Saya ingin sekali mendengar pengalaman atau pemikiran Anda tentang topik ini. Mungkin ada di antara Anda yang memiliki tips atau pelajaran berharga yang ingin dibagikan. Silakan berbagi di kolom komentar di bawah. Diskusi yang terbuka bisa membantu banyak orang lain yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya tentang bagaimana menjalani hidup terbaik di usia kita. Mari kita saling mendukung untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia. Semoga sehat selalu.